ribut, wah ribut banget bray. Ikut ribut. Terus tiba-tiba gue liat spanduk ada loker dong tulisannya dicari mami. Ada sebab akibatnya juga kalau misalnya ternyata Jovan sama Benji nggak. Cuman timelinenya aja berubah. Misalnya Lex itu akhirnya di situ dia kenalan sama orang-orang Shuffle, mungkin dia di event lain, mungkin 1 atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian dia ketemu. Udah, gitu aja jawaban lo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bayarannya bisa di sana ya, langsung ya. Terima kasih Jo ya. Mungkin Bapak mau jelasin. Kagak, jadi gini. Ya, ini langsung jebret begitu memang nabrak banget sih, selatan banget emang. Cuman kita berhubung gue tinggal di Depok ya, perlu ada sedikit intro dan prolog gitu Bapak Niska dan kawan-kawan semua. Bapak Supaya ya kawan-kawan kita yang baru nonton dan tahu itu ini podcast apa sebetulnya. Iya. Ini adalah podcast Banting Setir, di mana kalian yang dulunya musisi berubah menjadi pengusaha, berubah jadi PNS, berubah jadi ASN, jadi polisi, ABRI, stand up comedy, bahkan wakil presiden. Gue semua tuh stand up komedi sama wakil presiden. Ngomong-ngomong pindah profesi. Ya, Siap. Dari Bapak Jovan Alvis Nggak dulu. usah kan gue yang nanya. Dari Bapak Razi dulu yang paling tua. Iya, dari yang betul, kelahiran 75 dulu boleh. 75 bukan 72. Anjing, ada. Nggak ada. Apa? Lu dari kapan bermusik? Bermusik, kalau suka musik kan pasti dari Nggak keluarga ngomongin ya. suka. Bermusik. Bermusik itu 2002. Oke, terima kasih. Kenapa sih Joy? Elaborasi dikit gitu tentang diri lu. Kenapa semua harus sok misterius gitu tentang lu? Nggak ada. Nggak ada Kenapa? kan awalnya Kenapa, dulu kan Joy? dari dengerin. Gak ada tapi awalnya ada. Dengerin Dengerin doang tuh. dengerin lagu. Yeah. Terus karena kan gue dulu musisi, karena emang udah suka-suka ngeband dari zaman SMP. Musik Mulai studio, tuh, musisi dulu studio. sebenarnya gue sukanya mainnya musik rock dulu. Wih. Rock. Rock bengkel, rock sepan. bengkel. Enggak, rock bengkel sekarang. Produksi musik, udah gue persingkat. Ya, produksi musiknya. Produksi musik tuh di 2004. Sudah. Lu 2004 lagi di mana? 2004 ngapain gua? Kelas berapa? Udah ngerti musik belum? SMP bener. Astagfirullahaladzim. Iya, itu main layangan tuh. Iya. Main layangan. Iya. Lu Ren? 2004. Iya, lagi di mana lu? Lagi ngapain? 2004 gue main di parkiran kayaknya masih. Nggak lagi pentil loh. Anjing. Masih SD coy. Lu Niska? 2004 SD. SD gue. Astagfirullahaladzim. Dia baru masuk SMA, lulus SMA. Gue SMP ding, gue SMP. Iya. SMP gue. Nah, Gue SMA kan? Iya, fun fact-nya pas gue masuk SMA, gue ngeliat orang. Saya ngeliat, bener juga. Lihat orang Ngeliat seseorang gitu. Lu berdua ciuman dong. Gue ngeliat gue ngeliat seseorang yang tak kenal. Siapa? Vidi. Oke. Iya. Vidi inspirasi lo. Inspirasi gue buat kerja 9 to 5. Download lagunya di sini. Download. Sebuah informasi. Iya. POV lu waktu ngeliat video jadi apa tuh? Vidi dulu waktu SMA pakai gesper Spike. Gila. Gila. SID ya. Gila. Pasifik bukan mereknya. Bukan Spike yang dijual di Blok M gitu. Pro shop gitu kan sih? Bukan. Iya kan? Pro shop Iya, gitu kan. yang Black Spike ID iya. gitu kan. Iya. Berapa tuh? 2004 Dari second bisa juga saingan. bisa. Kalau dulu dia belinya di Liang, ada di Galaxy. Nama orangnya Liang. Dia beli di Liang kan tuh? Beli di Liang iya. Kayak itu tuh distro yang di Tebet yang terkenal tuh apa namanya? Endorse. Oh, Ria Emang Busana, iya? Ria Busana. Apa sih? Uncle? Iya. Apa sih? Uncle. Iya. Uncle.
Iya. Itu Bandung itu. Rider itu komunitasnya skateboard. Oh berarti Board lu Rider majalahnya. berarti 2004 lu masih sekolah juga tuh ya? Kelas 3 dia. 3 gua. Kelas 3 udah lu tua Joy. Niska baru masuk. Baru masuk gua. Joy lu umur sekarang berapa Joy? 41. 41 Masya Allah ya. Biarpun walaupun baru 41, udah tahu rasa 69 lah. Gila. Jadi gini maksud gue waktu tahu. Nggak usah. Enggak, Bray. Kagak usah. Bray, Razi itu udah pernah ngerasain umuran kita. Tapi kita belum pernah ngerasain umurannya Razi. Wah, itu berat cuy. Wordplay ini boleh juga Berat ya. banget. Anjir. Enggak kalau umur pernah ngerasain cuy, cuman problemnya jangan. Contohnya apa? Yang kita belum ngerasain dia udah rasain. 41, lu udah umur 41. Oh belum sih. Iya. Sama satu lagi. segitu Perceraian. Astagfirullahaladzim. Lalu aku banting setir lagi. Gue pengen nanya sih sebenarnya. Masuk, Bran. Lo awal-awal ketemu Icep gimana, Pan? Iya. Lo ketemunya gimana? Gue pengen tahu doang. Ojiteng kan lu ya? Iya, gue mau Jiteng. Ojiteng itu siapa? Ojiteng. Jadi Almarhum. almarhum Ojiteng. Jadi Ojiteng itu temennya Uun Teng. Iya bener, ada Uun. Oh iya, Uun, ada Iya, tahu kan Uun. Uun. Iya, Uun. Semua iya, Enggak pakai gua, tank iya, juga, Uun aja. Nah, Ojiteng itu gue kenali kalau nggak salah waktu gue aktif di organisasi kemasyarakatan. Nggak usah disebut, nggak usah Iya, disebut. Lu tahu kan? Tahu. Karena gue masuk situ nggak juga. usah. Lu masuk situ juga kan? Oh, iya. Yang dua huruf. Yang warna itu ya. Yang warna oranye loreng-loreng. Nah, cuman dia versi bener-bener banting setirnya bagus karyawan. Iya. Kalau dia masih sekarang. Kalau dia masih Organisasi itu bagus juga. Heeh. Jadi kapan? Gue ketemu lu kapan ya, Cep ya? Di Zero Karena One. kan gue waktu kita tahun berapa ketemu kira-kira? 2010-an ada? Iya. Iya ya. Soalnya gue lagi naik-naiknya waktu Iya, itu. dia lagi Masih jadi Prince of South. Iya. Jadi gue Gue lama mulang gue. ngeliat kayak dia, terus ngeliat yang Lex. Itu kayak masih di bawah ngeliatin gue manggung gitu. Gue udah ikut ya. Gue udah manggung. Kan Iya. nge-shoutin lu gue. Pasti pakai singlet kan yang Lex nontonnya kan. Iya bener. Topinya bener. ditaruh doang bukan di Telanjang. Udah tatoan kan? Kagak. Belum. Ada videonya nanti gue kasih lihat videonya. Oke, Di jadi lu YouTube. ketemu di Pamulang jadi nih. Enggak juga acara di SD, acara hip hopan. Acara hip hop, Di acara hip hop. Dan fun fact, gue itu fansnya Zero One. Dulu. Awalnya. Gimana perasaan lu sekarang? Gimana perasaan lu sekarang? Lu diajak. Thank you Bapak Andi. Itu dia Andi Pukat yang sudah kita perawani di episode 1. Iya, kalau di episode 1 ya, Iya. antara Episode yang 1. ini atau yang Andi nanti. Karena Iya. yang pas Andi audionya hilang. Iya, jadi episode gagal. Gagal juga. Ya, thank you Andi ya. Keluarnya ke sana. Nih main lagi nih. Thank you ya. Gila. Oke. Itu abang-abangan gue tuh. Iya, abang-abangan nih. Abang-abangan Tuhan gue lu tuh. tuh ya. Enggak juga. Juga. La ilaha illallah. Dia itu king lo. King. Bapak lo. Aja. Bokap. Bokap. King lo. Aman kan gue. Pakai dulu. Pakai di sini bentar dia keluar. Lewat slide. Gitu. Jadi itu aja. Nih, jawaban sama Icep ketemu berarti 2010-an kurang lebih. di acara lah ya, berarti Di acara, di di gigs acara, lah ya. di acara. BSD Ocean Park. Bukan. Ya Jauh. BSD ada di. Acara Igor kan? Ada juga. Gue banyak datang juga Apa sih. namanya acara Igor? Hip hop Asongan. Vidi sama Niska ketemu di sekolahan. Nah. Lu Ren ketemu Rajo Lu di mana? ketemu siapa lu Ren? Lu ketemu- Kagak, kalau dia tuh ketemu Obet dulu. Lu Berat Dia lu. diculik obet berarti. gimana tuh? MO. Awal mulai itu gue lihat-lihat tutorial YouTube, Bray, sebenarnya. How to making dubstep gitu-gitu kan. Yang mana sih nih? Lu lepasin aja kabel. Oh, Hilang-hilang. anjing. Tutorial. Tutorial tuh belum ada di Indo tuh, baru dia doang. Nah, akhirnya gue tanya-tanya di mana tempatnya. Ya, enggak di kalau di YouTube apa sih itu message gitu kan ada kan ya? Iya. Oh, chatnya ya, chat.
Nah kayak gitulah pokoknya gue suruh dateng ke studio dia. Akhirnya kursus gue, tapi dia nggak mau dibayar. Wih, kursus tidak mau dibayar. Yoi. Robert Wena. Oh ini nggak mau dibayar. Yoi. Terus akhirnya dia Skila. ngajak gue ke ZO. Gue bingung kan ZO itu apa? Iya kan? Karena Itu penghinaan sebetulnya. skena metal, Bray, karena. Oh iya. Enggak. Yoi. Enggak. Itu Dia udah tahun ngomong. itu tahun berapa? Itu tahun 2012. 2012 lu nggak tahu ZO? Enggak tahu. Udah nggak ada juga Pak, cek gitu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. 12 tuh. Ada. Nah saat itu gue cuman di skena metal aja kan, perbendan. Nah gue pikir apa gitu, kayak ini komunitas hip hop, wih belum pernah nih gue kan. Akhirnya gue masuk tuh, dimasukin ke grup. Vidi nyaut, siapa sih ini Randy gitu anjing. Baru masuk udah dibully anjing. Gila ya. Jujur tapi pertama gue masuk Zero-One, gue ketemu Vidi sama Niska dulu. Emang Vidi gitu? itu iya kan gue hostnya anjing. Udah keluar lo. Habis udah pairing. Nih Gak ada yang nanyain gue. Yang nyeting audio, lighting, di kamera nih. Bray, kalau nggak ada Rajoy, nanti episode 1 siapa yang mixing gitu. Kita baik-baikin dia. Jadi lu akhirnya kursus, Kursus sama dia. tapi nggak mau dibayar. Yoi. Barternya apa? Akhirnya beli lagu dulu gue. Spong lu. Jika mau ngomong gitu. Parah anjing. Satu frekuensi gua. Spong dulu. Mau nembak sini cuma Nggak denger lagi anjing. Nggak ada yang denger anjing. Kadang nggak semua yang ada di otak harus keluarin, Bray. Gitu, Bray. Itu Bray. itu tergantung umur sih. Wisdom. Yoi. Itu wisdom. Berarti nahan tuh tadi di otak itu. Sama gue juga nyangkut lagi anjing. Gue mau ngomong begitu kan, pakai ditembak gitu. Anjing. Coba apa sekarang apa yang ada di pikiran lu? Skandal apa coba? Nggak duit dulu. Iya, terus. Tadi sampai mana ya? Spong obet. Oh. Udah nyampe di lap pakai tisu. Oke, udah kelar. Itu udah kelar tuh. Oke, itu udah kelar tuh. Terus nggak mau dibayar, barternya apa? Beli lagu dulu gue. Lu beli lagu? Beli lagu sama dia. Beli beat. Trik papi. Beli beat. Lu nggak usah, lu pokoknya lu gratis, tapi beli beat gua. Anjing. Gratis tapi beli gimana? Gratis. Belajar gratis. Oh. Tapi beli beat gua. Oh, oke. Iya, menurut gue itu Ah. bagus sih marketing itu. Kalau lu kan otaknya belajar gratis tapi dapat begini. Iya. Kalau maksud gue aneh. Oh iya. Kalau maksud gue ya belajar gratis tapi lu beli beat gua gitu. Iya. Take and give-nya bagus. Bagus itu, iya. Lu di Zero-One apa ini? Baju lu Zero-One. Ini Zeto lagi anjing, bener. Anjing Gila. tahun kapan ini, Bray? Tahun berapa? Di produksian pertama ini. Enggak. Udah jadi pegang. Gue belum ketemu nih soalnya. Enggak boleh pegang. Iya, itu aja. Terus gimana beda? Salah anjing. Terus Bet, gimana Bet? Udah le ngomong ya. Jangan gitu lah sama abang-abangan lu. Udah lagi ngomong. Iya. Nih jujur-jujuran aja, jangan gitu sama orang tua. Gini. Lu kan juga udah tua. Lu kurang ngajarin juga sama kan. Dikurang ngajarin. Nah, tapi Vidi adalah abang-abangan yang gua look up karena pengalamannya udah jauh. Lu sempat megang mega influencer juga dong. Kan lagi nanya Zeto. Iya enggak, gua make sure doang itu. Lu pernah kan? Nah, Pernah. makanya kita harus respect, guys. Yoi. Ayo coba. Ayo coba gimana tuh Zeto? Ini kan ada ini. Iya. Maksud gue tawa begitu ini kan ada. Lu di ZO. Iya. Yang mana dulu nih? Tadi ini baju tahun kapan baju? Enggak, Baju ini dulu. bukan merchandise awal. Ini 2010 atau 11. Enggak usah udah. Oh, udah. Jadi si MO tuh Nah, deketan jadi dikit. si MO membebaskan anak-anak ZO yang mau bikin merchandise ZO Oke. biar dapat pemasukan gitu. Jadi
Yang penting dia kasih share 10% lah paling. Oh ada share. Ada share. Nah, merchandise pertama yang dibikin itu adalah dari Etaro yang bikin. Oh iya ya. Etaro yang bikin dulu nih, cuman kayak logo Z di depan. Habis itu udah kaos polos hitam. Itu dibikin sama dia. Terus yang kedua dia bikin lagi yang logo Z01 itu all black semua. Oke. Dan itu laku ya waktu itu ya. Laku pak, karena Rot apa gitu ya? yang Bukan, kalau yang bikin Rotary. Rotary. Iya, iya bener kan? Itu bagus tuh. Iya, iya. Rotaring bagus produksinya. Iya. Nah, terus Yang nggak bagus akhlaknya. Iya, adabnya juga. terus abis itu baru gue bikin ini. Abis itu baru gue bikin yang versi polo shirtnya. Lebih formalnya nih ya, bisa dibilang. Iya. Karena lu 9 to 5. 9 to 5. Kenapa tuh karena lu 9 to 5? Kan lagunya 9 to 5. Iya. Pakai polo shirt. Polo Caranya, shirt. Kan lebih formal soalnya kan. Benar. Iya. Ikan dia kan sempat megang influencer gede. Promo-promoin banget. Nanti ada di sini. Ntar ada di sini. Berapa kali tuh ditaruh sini anjing? Bray, kalau bicara Zeto kan berarti bicara kita masa lalu kan, Bray? Ya, betul. Ada gak cerita-cerita lucu yang lu inget diantara Lu abang-abangannya ada nggak? Enggak, maksudnya lu punya cerita pengalaman yang ini konyol banget yang masih lu inget gitu. Lu dulu. Tapi sampai saat ini gue masih inget banget sih. Apa tuh? Baru masuk, Hah? baru ketemu kalian nih semuanya tapi ya lagi jalanin roda 1 tuh inget banget gue. Gue bagian desainin flyer anak-anak satu-satu tuh. Wih, gokil. 2014 itu. Magang di Zeto. Iya. Udah tuh ya kan. Tiba-tiba Domi datang. Gitu kan. Siapa ini Cina-Cina? Gitu anjing. Kagak boleh lihat orang kulit putih dikit anjing. Mentang-mentang lu paling Siapa ini Cina-Cina? Gitu anjing tiba-tiba. Iya anjing. Terus gimana jauh? Kagak kenal kagak apa kan tiba-tiba. Iya bang, begitu aja. Iya bang. Begitu langsung. Suruh beli rokok gak lu ke depan? Domi juga waktu Nggak disuruh beli rokok. kalau gue pertama kali ketemu Domi di Zero One, dia baru banget fresh from Priuk kan. Iya kan. Dia duduk sebelah gue kan dibilang, ini lu lihat nih. Langsung begitu. Beneran. Padahal dia lagi baca Ini lu lihat. Ini isinya batu koral. Enggak, dia ngasih tahu tai. Ini isinya batu koral katanya. Wih gila, gue serem banget. Gue kan anak-anak Bekasi ya. Ketemu Domi yang ini isinya batu koral. Karena dari dulu yang gue tahu juga dia emang fighter soalnya. Iya, tinju. Dia main basic Rada tinju. jadi kan badan lu. Kalau gue lihat foto Dia zaman fighter dulu. sebelum Jerry lah. Iya. 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 Nah makanya kalau ada dia di sini dia pasti bilang, oh Jerry mah duluan gua. Tapi kan Mike Tyson bang. Iya. Jangan ngomong masa lalu, ya kan. Tapi Kita juga masa lalu. Si Doms itu salah satu perjuangannya waktu ke ZO awal-awal dia naik sepeda dari Priuk. Sepeda apa tuh? Tapi kurang enak. Montel. Sepeda angin. Depannya ada Bener, Bang keranjang. Joko. Itu lu ya. Oh, Gita Gutawa, sepeda Gita Gutawa. Sepeda kita tahu. Bang Jok. Nggak tahu gue. Pokoknya sepeda itu yang depannya ada ranjangnya deh. Ranjangnya gede gila, depan ada ranjang. Ada keranjangnya. Ada keranjang. Itu dia awal-awal sebegitu apa namanya? Antusiasnya, semangatnya. Begitu antusias, begitu Tapi semangatnya. emang lu kalau ngeliat Domi dari luar serem, tapi hatinya baik, Bray. Domi itu hatinya baik. Gue pernah Sama ini sih yang gue paling kocakin. Apa? Kita lagi, gue cuma nama Obet berdua tuh waktu itu. Tad dulu ada Domi katanya kan. Tad dulu ada Domi. Bet, gitu kan dari bawah tuh kan tangga tuh kan. Tiba-tiba nongol kepalanya si itu Papi. Itu anjing takut setan anjing. Bisa kaget juga. Takut setan anjing. Tapi itu anjing sih dulu lu masih inget Obet zaman gondrong kan? Masih gondrong. Iya. Itu zaman gondrong berarti kan? Nggak zaman gondrong. Itu udah botak. Kagak 2012 udah botak. Lu zaman konro pak. Iya kan inget dong. Yoi masih jadi MC Wave ya. Itu doi kalau gua dateng jam 9. Doi suka selonjoran tiba-tiba di depan tangga gini loh. Orang awalnya lompat ke belakang gua anjing emang. Gue inget banget. Kecelakaan lah pokoknya minimal. Gila banget. Kalau ngomong soal Domi, gue ada cerita lucu sih sama Domi.
Jadi waktu itu gue sama Domi di hire buat MC-in rave party di Purwakarta. Oh anjir. Rave party Bener, Purwakarta. Kayaknya jomplang juga ya. Iya, kok nggak masuk di nalar gue ya? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Pas gue datang, eventnya, CEO-nya dapat surat cinta dari FPI. Wih, Kalau mengadakan ini acara akan dibubarkan paksa. Gagal lah tuh acara. Tapi kita udah sampai Purwakarta. terus ngapain? Terus kan nggak punya duit kan? Orangnya kabur kan? Orangnya bilang, oh kita nggak bisa ngasih duit blablabla. Acaranya ya. Iya. Akhirnya diajaklah ke satu tempat. Ke Siapa yang ngajak? anak Purwakarta, teman-teman kita. Di satu tempat itu ribut, Bray. Siapa dan siapa? Gua, Domi dan warga sekitar. Oh anjir, ngapain? Kok bisa ribut? Sampai ribut gitu maksudnya, kan nggak jadi acaranya Ya kan? biasalah. Acaranya bukan di situ. Oh. Kita ke tempat lain. Di malam itu kita ke tempat lain. Oh, pindah. Iya kan? Iya. Kan udah acara nggak jadi kita inilah Geser lah gitu kan. Adalah di situ ada keributan. Ya kan? Keributan. Wah, ribut banget, Bray. Ikut ribut. Ini lo sama anak IO apa bukan kan? Bukan, gua, Domi dan Dinot. Dinot ribut. Pas ribut Dinot udah nggak ada. Karena dia ada ketemu orang lah gitu kan. Tapi dia tahu kejadian itu. Dia sampai besok-besokannya nggak ketemu, baru ketemu emang ada apa gitu. Ih, anjing. Karena dia ketemu orang terus dia pergi gitu. Oh. Ya you know lah. Iya. Ya kan? Abis ribut itu gue pulang keluar dari tempat itu dikawal sama TNI, Bray. Gila. Serius dikawal TNI gue. Random banget nih. Dikeluar dari tempat itu. Terus gue naik mobil ke kota Purwakarta. Besokannya kan nggak punya duit. Dom kita balik gimana? Dom kita nggak punya uang. Ini share tahun berapa nih? Wah anjir nih tahun berapa? 2000? Enggak 2000 belasan lah. Ini anak-anak udah 16. tahu. 2000 belasan. Oh pas udah terakhir ya berarti ya? Enggak udah kesini. Udah di Zeto semuanya. 2012 Udah di ya? Zeto. Abis itu kita pulang naik kereta, lu bayangin. Tapi kita nggak beli tiket. Gimana tuh? Kita nggak beli tiket naik kereta. Udah Bray, kita naik kereta aja. Akhirnya gue naik kereta. Kereta bareng dong? Enggak, kereta ekonomi. Kok bisa? Masuk. Gate Belum gimana? ngetep belum. Masuk aja. Masih pakai karcis gitu. Cekrek gitu. Masih ini sih. Jalan ya masih. Iya. Udah kita masuk aja naik kereta. Naik kereta Bray, gue sama Domi nggak beli karcis. Kan datang dong masih nih, saya ngecek-ngecekin karcis. Iya. Dom duit berapa? Gua ada 3.000 apa 2.000. Domi ada 1.000 apa berapa? Dia masihin duit lu kata Domi. Dia ambil duitnya. Pas masih saya datang diginin. Ini berdua bang. Iya. Lewat. Gue turun stasiun Bekasi. Nggak punya duit kan? Jalan kaki sampai rumah. Anjing. Iya. Tar dulu. Waktu itu diginiin, ini dua orang ya bang. Ekspresi itu ininya bukan masinis lah. Masinis gimana? Iya. Oh iya gitu-gitu aja. Oh. Dia nggak gimana. Gue tuh Domi turun Jatinegara, gue turun stasiun Bekasi. Itu nggak akan pernah gue lupakan sih kejadian itu. Karena sangat absurd. Masa nggak ada yang tahu sama? Anjing nggak ada yang tahu. Iya, sangat absurd. Lu lain kali kayak gitu-gitu kabarin kita nih. Itu harusnya udah kenal sama lu, Cep ya? Wah tuh gue nggak tahu deh. Itu udah gelap gue. Terus itu pertama cerita gue sama Domi ya. Cerita kedua ada lagi. Jadi gue Big R siapa lagi? Vidi sama Vidi. Kita mau ke mana, ke Bliss ya waktu itu ya, kok nggak salah ya. Kita mau ke Bliss. Nongkrong dulu tuh di gila itu gue males banget sebenarnya nongkrong situ. Ngapain juga nongkrong di park. Boro-boro di parkiran di pintu masuk Bank BCA di Kalimalang, tau gak lu? Anjir. Tahu kan di Kalimalang? Iya. Kan pagar udah ditutup dong, udah malam. Iya. KCP. Udah tutup kan, ada jembatan got ke kali kan. Nongkrong di situ. Gue nggak tahu ngapain di situ kan. Ayo kita kemana, ke Bliss? Nggak jadi. Terus kata Domi, ngapain ke sana? Ikut gua aja. Ikut kemana? Ikut saya. Oh ya udah. Ayo dong. Ikut ya kan. Ikut. Dibawa ke tempatnya dia, Bray. Lorong X. Bukan. Ingat banget. Itu apa itu? Itu bar-bar yang di Priok. Iya. Astaga. Kayak lapo gitu ya? Bukan. Soalnya tuh ada cerita lucu kalau gue pernah lewat situ ya. Kalau nggak salah habis nganterin Domi balik tuh ke nama gangnya dia kan Lorong X tuh di Yoi. Priok tuh. Anjing namanya ngeri banget Lorong X, bener-bener nama gangnya itu.
Udah gitu kan gue lewat satu blok yang itu bar begitu, pokoknya bar lah, bar untuk hiburan pekerja-pekerja situ lah ya. Terus tiba-tiba gue liat spanduk, ada loker dong tulisannya, dicari mami. Dibutuhkan cuy. Jadi Gila keras. Tapi ceritanya belum selesai. Lanjut. Abis sana kata Domi, Bray, ini hati-hati ya kalau ada orang nyenggol lo, ini isinya berkat. Sama ceweknya rata-rata. Rata-rata anjing. Tapi nama tempatnya nanti disensor ya kayak gitu. Udahlah, abis itu pas, nah yang epicnya pas pulang, Bray. Kita kan abis itu kan gak lama kan di situ kan. itu sama Vidi tuh loh, Sama Vidi kan. Start tuh. Iya. Kan kita mau ke rumah Domi kan. Kita mau ke rumah Domi nih. Bikar. Oh, Bikar. Abis itu kita ke rumah Domi. Taruh lu mampir gak, Bit? Soalnya lu kurusan. Ini disclaimer dulu nih. Itu. Terus abis itu kita kan akhirnya kita ke rumah Domi karena kan kita mau ke rumah Domi dan jalan-jalan aja kan malam itu. Abis di rumah Domi yang tidur, terus pas bangun pagi-pagi tidur terus bangun lapar dong. Teng. Tukang jualan lewat kan? Bukan, bubur ayam. Pagi, Pak. Enak ya. Pagi-pagi sate anomali itu. Sate anomali. Enak ya. Mau sarapan nggak? Sarapan bubur ya? Mau ya semua ya? Mau ya? Kata tukangnya tuh. Kata Doms di. Oh, kata Doms di. Oh iya Doms boleh. Wih gila gue bilang nih gokil. Set, bang nih bang. 4 deh, kalau nggak salah 5 gitu. Set, wah bubur, makan, udah enak anjing, bubur yang mantap. Set. Udah beres. Kumpulin mangkoknya, set. Kumpulin mangkoknya. Set. Nih abangnya kan abis makan lu bayar dong. Dibayar sama Domi. Cet. Udah tau bayar berapa? 2.000. Anjing. Itu 2000 berapa tuh? 2000 berapa tuh? 2000 tuh. 2015 kali. Belum lama. Sulit. Produksi banyak video klip, Pak. Masih ada yang beli bubur 2000. Di tengah-tengah lu bikin video klip. Kata dia tau gak apa? Dom, itu 2.000 beneran. Daripada nggak boleh lewat sini lagi mah. Thank you Doms. Berarti berempat 8.000 tuh omsetnya malam itu. Berempat. Lu 3.000. What the fuck? Jadi sekali doang, aslinya sekali doang, Bang 2004 tuh. Semuanya 2.000. Itu harusnya goceng satu Itu mangkok. pasti didoain yang baik-baik tuh sama Bang Bakso itu. Iya. Satu mangkok 500 perak. Itu semua, itu abang baksonya tuh udah pasti doa, Bray. Iya. Gue sumpahin karir lu gagal semua. Pantesan gagal semua. Gagal semua. Tapi ngomong-ngomong gagal. Lu minta maaf dulu sama tukang buburnya. Ada bang. Takutnya kan mana Ini tahu hanya nyangkut konten ya. tukang bubur. Ini hanya konten. Itu cerita yang kita bikin. Setelah itu baru muncul bubur naik haji tuh ya. Gara-gara tragedi Domi. Gara-gara tragedi Domi terakhir, Pak. Buburnya Kaji tuh siapa yang main ya? Domi. Gara-gara si Domi Oke, lanjut. berulah terus. Oke. Ada gak lu? Ada cerita lagi? Ada cerita terakhir nih Domi. Lu tahu di lirik Domi di anjing? Oh, iya. 1, 3, tidak ada 2. Hilang YouTube-nya hilang. Nggak ada itu hilang, Pak. Nggak pilih Prabowo hilang, Pak. Nggak ada YouTube-nya Domi sekarang. Gara-gara lirik itu. Lu cek aja. Emang udah nggak ada. Got itu sempat. Iya, di band. Iya udah lama. Gara-gara itu, Pak. Gara-gara 1, proyek itu. 3, tidak ada 2. Soalnya Lagi gue itu pilihnya. sempat mau ngasih lihat temen gue, nih mau lihat gangster beneran gak lo? Ada teman-teman kerja gue emang di luar hip hop lah anak. Gue kasih lihat, gue mau ngasih video gorila biasa. Ternyata YouTube channelnya mana nih nggak ada. Belum gue tanya tuh pas udah semingguan gini, gue nyari-nyari sendiri tuh di rumah. Ih nggak ada. Pas gue tanya Dom, channel lo mana sih? Gitu-gitu doang. Kode. Kemarin kamu itu susutnya tuh artinya itu cukup YouTube channel gue yang hilang, takutnya gue yang hilang kalau gue jawab gitu kan. Tapi emang bener nggak ada. Tapi itulah cerita Domi ya. Domi itu salah satu menurut gue yang lucu dan baik hati sih. Kalau sama temen-temen tuh care banget Domi itu. Shout out Domi. Emang anaknya kayak ya kalau bahasa soft spokennya emang penyayang cuy sama penyayang, teman. iya benar. Iya, caring ya. Teddy bear. Parah. Di teddy bear dia, teddy bear. Makanya waktu gue sempat tinggal di sini nih, kan ada studio gue. Jadi kalau Domi tiba-tiba gue lagi produce beat gitu, tiba-tiba Domi datang tuh jam 10, buka baju langsung tidur di kasur. Gue tidur di karpet. Karena kasur gue tuh single kan. Penuh. Gue itu pernah gue paksain, ada space tuh. Pas gue udah ngantuk, gue madep belakang, kasur kan di belakang gue posisi tuh. Gue depan komputer, ada space nih, gue tidur. Gue tidur nih, gue ngambil pojok aja main aman ya kan. Pagi-pagi gue tau gue gini cuy.
Jadi kegulung kita sama Domi. Terus Domi buka baju. Iya, gue pengalaman juga dulu kan kita pernah tinggal bareng ya, bareng-bareng kita ya, yang sama Emil Kristalokra. Sekarang jadi 5. Lima. Ya, gue kalau udah masuk, udah di kamar anjing ada Domi, gue gak mau tidur di kamar. Karena udah buka baju, ya kan, belum mandi, ngorok, tidurnya lasak. Yoi. Lasak. Iya, Lasak rusuk. gerak-gerak. Jadi gue ngerasa dizolimi aja kalau tidur bareng dia. Jadi gue mending tidur tempat lain. Dan gue kalau siang-siang di sana tuh ada sofa begini nih, lebih gede lagi. Ya, tahu Kalau depan udah TV ya? Domi tidur di situ, gue gak akan duduk di situ. Baunya nempel anjing. Iya. Untung, untung waktu itu gue biarin tidur soalnya kasur gue belum dipasangin spray. Jadi aman. Iya. Habis itu lu buang kan kasurnya. Itu kan Domi ya. Cancel. Mas Gip gue ada. Oh yes. Masih gue cerita Mas Gip yang kalau gue misalkan lagi diem gitu gue teringat cerita itu tuh kayak kocak banget nih, gue bilang ini random banget. Jadi waktu itu gue sama Mas Gip mau ke Jogja. Bikin apa? Dalam rangka apa tuh ceritanya? Itu yang tahun berapa? Tahunnya dulu cuy setiap momen. Waduh lupa gue. 11. Mau bikin album kan, kita mau ke rumahnya Alex Donero di PMB. Anjing Hell Donero House. anjing. Kita mau sana. Ya kita kan belum pernah naik kereta ekonomi antar kota gitu kan. Naik kereta pun kayaknya beli tiket antar kota gue belum pernah deh waktu itu sebelumnya. Karena kan gimana ya, gue kemana-mana naik pesawat kan. Anjing. Itu Sombong banget sih. Dulu kita dulu ya. Berarti ya tadi. Wah lupa gue Bran. Timeline dulu berarti ya. Lupa gue. Nah jadi waktu itu gue kirain naik kereta kita datang beli tiket naik kereta kayak naik komuter lain. Ternyata kita ke Jatinegara Senen ya, Jatinegara mau beli tiket ke Jogja, udah nggak ada tiketnya. Kenapa? Habis. Belum Sih belinya nggak bisa. Harus beberapa. Oh zaman itu belum bisa. Ekonomi masih 7.000 berarti. Iya. Zaman itu emang belum bisa Nggak berarti. bisa. Iya. Emang istilahnya go show ya, bukan on the spot ya? Bukan. Go show, Itu bahasa dulunya lagi loh, OTS. schoolnya lagi tuh. Terus abis itu akhirnya kita ada teman kan, ada Surya kan. Surya lagi di Semarang tuh kebetulan. Nah, tapi gue nggak tahu tuh ceritanya. Gue belum tahu tuh lu punya temen Densur. Oh ya. Oh iya Denso ya namanya. Gue bilang ya udah kita ke Semarang aja deh. Semarang ada gak? Semarang Siapa? ada tiketnya. Iya kan? Iya. Ada tiketnya. Oh, Karena yaudah. gue dulu pernah di Semarang. Iya, itu Semarang. Iya. Kirain gue kan Semarang, Rapper Jawa Tengah. Semarang. Iya, Semarang. Semarang Jawa Tengah, Jogja dekat Jawa Tengah. Dekat, Ya kan, 2 beda. jam lagi lah ya. Iya, dari sana kita bisa naik bis lah gimana. Yoi. Jadi walhasil kita beli tiket lah ke Semarang. Yoi. Di kereta. Di kereta kita duduk. Ingat gak sih? 90 derajat. Ya kan? Lu inget kan temen kita di kereta siapa? Siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu curhat. Ibu-ibu curhat gitu. Duduk kayak begini ibu-ibu, sorry ya guys. Begini duduk ya. Jadi kaki, dia kan harusnya kan bangku. Ada pada depan, iya. Dia nyelonjor ngambil space orang. Buset. Orangnya ada. Ya kan? Ngomong. Posisi lu di mana? Di depannya, depan depan sama sebelah kok nggak salah. Gue udah starter sama ibu-ibunya. Jangan masih satu keluarga sama ibu yang di kereta itu yang di eskalator. Yang mana? Oh, Ih, bukan, anjing. bukan. Terus nih. Nah, terus ibu-ibu itu di stasiun Cikampek kan zaman dulu kan masih ada pedagang yang air pecel gitu kan. Si tukang dagang nih. Set. Tukang dagang lewatin dia menyapa gitu kan. Tukang dagangnya cowok. Gitu kan. Set. Semua disapa lah. Iya, lewat tukang dagang cowok bawa bapak. Terus pas balik lagi tuh dagang mau keluar, lewatin situ lagi kan. Kan dia kan dagang air aqua gitu kan. Dikasih lah dia air aqua. Si ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini ngasih. Dikasih. Oh, dikasih. Dikasih sama si pedagang. Udah ya. Oh iya Terus ibu itu, gue inget tuh. terus gue bilang, wah ibu dikasih kenal ya bu. itu mantan saya katanya. Itu dalam keadaan kereta ekonomi di aisle-nya tuh, Bray. Ada yang Orang tidur. pada tengkurap, Bray. Iya. Gila. Oh, tiduran Dulu ya? Tiduran, Mbak. Tengkurap, Pak. Iya. Itu yang gak akan pernah gue lupa sih. Itu ibu-ibu yang sama yang ini kali sepeda Nabi Adam. Iya. Jadi Pak supir. jadi Pelan-pelan, Pak jadi supir. walhasil itu kereta bukan Argo Bromo, Bray. Jadi Argo Sabar. Gue sabar. KRL yang old school itu kan? Bukan KRL. Karena ekonomi. Ekonomi. Gila tuh sabar banget tuh kencing gue. Yang belum diberesin lah. Iya. 90 Turun derajat. di stasiun Poncol ingat banget gue. Yo, nyampe di Semarang. Gue nggak tahu si anjing punya teman namanya Densur.
Set, gue datang dari stasiun dibawa, kata gue ke rumah sakit ya. Iya. Dan rumah sakit itu ada di komplek tempat gue tinggal dulu pas gue di Semarang. Itu daerah apa namanya, Bran? Jangan sebut. Lupa lagi gue anjing. Rumah sakit apa? Komplek polisi lah intinya. Rumah sakitnya ingat gak lu? Nggak ingat gue namanya. Oke. Daerah kampung lo berarti ya? Iya daerah kampung gue. Nis ini daerah kampung gue, kok kita kesini ya? Terus kata dia, Bray, Doi yang punya rumah sakit. Jeda. Siap. Doi punya rumah sakit. Dan udah bukan dokter lagi ya. punya rumah sakit. Lu expect-nya kan dia dokter di situ. Anjing. Dan lu punya tahu rumah sakit apa? Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin polisi, Pak. Gue baru tahu setelah gue udah cabut dari Semarang. Tapi kan maksudnya dengan ada Surya di situ. Yoi, kita tolong gitu kan. Makanya respect. Densur, thank you banget. shout out buat Densur Udah jadi director TVC. PH-nya apa? Bardi. Bardi sukses. Bardi Sukses terus. Bardi malah. Barde. Densur, Bu Intan. Thank you banget nih. Itu dia salah satu guru gua ngedit loh, Pak. Oh iya sama. benar. Saya juga Iya, kan. benar. Awal-awal ngedit kalau nggak ada Densur. Nggak ada Densur. Itu Iya. awal-awal banding setir kan kita kan. Awal-awal banding setir. Hal-hal banting setir. Gini aja Pan, kalau mau ngedit tuh kamu gini. Dan gitu. dia willing ngajarin, Bre. Dia willing ngajarin. Ada kan orang yang kayak gue punya ilmu nggak akan gue share. Iya, tapi dia tuh ngasih tahu, lu gini, caranya lu begini. Benar, Makanya benar, gue benar. respect banget sih sama Densur. Tapi kalau nggak ada Densur kita nggak akan ngambil job wali kota Bengkulu. Gua harusnya udah lebih terkenal dari Yang Lex sih. Gimana Ini tuh? Gara-gara momen itu. Gimana Gua tuh? diajak Jovan, Bray. Ayolah kita ngambil job wali kota Bengkulu, bikin video pencitraan. Gua ambil Pak. belum pernah ngambil job-job parlemen gitu kan? Kagak ada, Bray, random. Job video pun itu. Soalnya gue juga pernah dapat kampanyean pilkada. Tahun berapa lu? Tahun isinya tuh gue Richard Paperclip sama Derineo. Tahun 2009 kalau nggak salah tuh. Oh lebih jauh. Karena kan dari ZO kan dulu kan kita akhirnya didelegasiin pervisualan kan. Iya kan. Awal-awal banting setir. Lahirlah AM. Iya. Enggak, gue inget yang waktu lu sama Jovan ke Bengkulu ceritanya. Awalnya kan waktu itu gue masukin anak-anak ke acaranya majalah Hai. Iya. Arvisco, Megji main terus sama siapa lagi gue lupa. Terus tiba-tiba dia ngabarin nih berdua nih. Kita nggak jadi manggung ya, soalnya ada kerjaan gini-gini. Mampus gue bilang. Karena itu flyer udah naik. Iya, udah Bray. naik. Ingat gak? Itu harusnya Hai. Tapi Jovan nggak lu masukin, lu nggak ngajak Jovan Cakep. perform di Hai kan? Kan udah masuk. Iya. Enggak, udah namanya tuh Arvisco, Megji, Arvisco terus siapa masuk lagi ya? gitu. Itu Jeko. udah naik semua sama Jeko. Sama Yang Lex. Nggak ada. Belum. Yang Lex justru nggak ada. Karena dia berdua cancel nih kan. Set. Si anjing cuman flyer udah naik. Siapa Wah, ya gue shit. mikir. Ya udah bang, Kalau gue di telepon Lil Mos. Lil Mas, a.k.a. Uncle Sam. Oh, gue ingat, gue udah mulai inget nih. Uncle Sam. Akhirnya mau nggak mau gue harus cari backupan dong. Karena gue ngabarin si pihak Hai-nya yang berdua ini berhalangan hadir. Gue nggak bilang mereka ada job lain lah. Gue bilang. Iya. Tapi gue udah ada gantinya nih. Oke. Namanya Yang Lex. Terus sama Anjing. Jeko juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada yang tetap ngisi perform. Itu acaranya kalau nggak salah di BSD apa gue lupa. Namanya apaan dong? Ingat gak lo? Video pencitraan. Jadi tuh pemilihan random Pak. Jadi gini, ini singkat aja lah. Gue tuh sama Gibran baru awal-awal megang video. belajar visual. Kita bikinin tuh video klip hip hop, nggak pernah band, nggak pernah solois penyanyi tuh nggak pernah. Parah. Tiba-tiba random banget, gue nggak tahu tuh orang punya kontak gue dari mana. Itu zaman dulu gue di BBM. Oke. Masih BBM inget gak lu? Iya, Masih iya. apa namanya BlackBerry. Dia bisa tahu pin gue. Terus dia bilang, Mas saya mau bikin video politik tapi di Bengkulu. Hah? Random banget tuh. Ya udah. Jadi, Pak. Enggak jadi. Maksudnya jadi kepilih maksud lu? Oh enggak. Kepilih sih gagal. Nah jadi akhirnya banting Setir jadi apa kalau orang Dengar dia punya label. Terus terus gue yaudah Mas ketemu aja dulu, ketemuan lah gue di Kemang tuh, gue belum ngajak Gibran. Ternyata si orang itu dia itu salah satu talent elemen tuh gak lu? Zaman dulu kan ada elemen susu. Iya yang badannya bagus-bagus gitu, ganteng-ganteng boti gitu. dia mau jadi wakil gubernur.
Bukan. Nah dia kasih tahu gue. Elemen minuman kan. Iya. Ntar dulu makanya gue ini. Akhirnya dibilang gini, Mas mau gak? Tapi semua nanti budget saya yang atur. Dari Masnya aja berapa? Gua sama Gibran nggak ngerti kan. Gak tahu deal-dealan. Berapa idealnya ya gitu. Gue sebut angka yang menurut gua tuh gede. Menurut gua sama Gibran gede. Saat itu Saat itu sekian berapa? lah. Ya berapa? Coba biar tahu. 10 juta tapi udah sama alat ya waktu itu ya. Yang saat itu tuh gua tuh karena belajar belum pernah dapet bayaran. Iya. Belum pernah. Jadi gua ngerasa 10 juta tuh god damn gitu kan. Udah bisa. Ada di hip hop 10 juta. Nah saat itu ya ini ngomongin kayak 2012 mungkin ya? Apa 11? 11. Akhirnya gue ambil oke. Dari situlah gue sama Gibran begadang-begadang belajar gimana caranya ngambil gambar, gimana caranya. Jadi gue bener-bener learning by doing banget gue sama Gibran. Yoi. Ada. Ada. Kalau nggak salah kita yang upload AM. Taruh di mana nih? Mau taruh di sini. Iya, nanti kita kasih lihat. Jadi tuh calon wali kotanya itu kalau nggak salah Kasih di bawah dong, kasih di bawah. nama wali kota itu Hilman apa Ilman gitu. Ilman, wakilnya Duyan. Pak Duyan. Duyan tuh artis jadul. Maksud gue itu kayak gubernur atau Wali kota. Wali kota. Tapi Jadi tuh mau ada pilkada di sana. Iya, ngerti gue. Sebelum mulai dia mau bikin campaign. ngerti gue. Iya. Campaign gue. Tapi kita harus respect juga nih Iya, ke Pak Duyan sama Pak Hilman. Karena Kalau nggak salah dari karya dari keinginan mereka untuk bikin campaign, Iya. jadilah lo sekarang menggeluti banget. Menggeluti, Iya, serius di dunia Agent properti. Anjing patah langsung tuh anjing. Iya, artis jadul. Iya. Makanya- Ketemu di sana. Iya kan? Wah, itu gua pertama kalinya sama Gibran di servis, Pak. Di servis. Wah, pokoknya kita cuma bawa satu tas isinya kamera 2 biji, lensa 2 biji gitu doang. Nggak ngerti masang stabilizer, nggak ngerti audio. belum nyampe Ya pokoknya footage aja lah gitu. Dapat spong lah dikit. goes. Enggak nih. Di hip hop gua nggak pernah dapat servis semewah ini, Pak. Treatment. Waktu gua landing, gua dibawa ke restoran Padang, Pak. Kata gua restoran Padang nih, Pan. Ya habis makan tolol nih kita nih. Ya kan? Udah gitu Di dia Padang sistemnya langsung serve semua kan. Makan all you can eat, Pak. Di Padang all Kayak you can eat, sederhana Pak. gitu. Di Bengkulu, Pak. Anjing Padang. Kayak Nggak apa namanya taunya. pagi sore yang versi plok taro. Nasi kapau, tapi Hidang versi hidang lah ya. iya, gua rasain. tapi gue bilang udah pilih aja makan aja gitu kan, Pak. Yoi. Otak lah gue beli. Anjing, uang panas tuh ya. Makan Yoi. otak tuh gue. Makan otak biar punya otak. Yoi. Makan otak. Kayak nambah lagi kali ya, Pan. Yo. Mumpung ini nih. Gue ngetes aja. Jawaban bilang, jangan bego attitude. Ah udah otak lagi satu gue ngetes. Dateng, Pak. Sampai 3 kali gue makan otak tuh. Taunya dia punya restoran Padang. Anjing, kata gue 2 lagi Oh berarti dia masuknya dari situ ya? Affiliate ya berarti dia nyari. Ketemu lu? Ada ya? 2012. Bulan apa? Bulan apa? 2012. Itu apanya? Ah, ya ini Ya anjing, itu. anjing. Fotonya. Yo, situ dia. Itu momen itu, Pak. Nanti lihat aja videonya yang dikasih. Kasih lihat ke kamera dulu lah. Saya kasih lihat dulu tuh. Terima kasih Pak Hilman, Pak Duyan karena Bapak berdua teman saya ini jadi Iko Nang Pade. Konang Pade. Itu nama restorannya. Bukan, itu slogannya dia. Oh, 1 2 3. Gini ya kita Pak Hilman, Pak Duyan, Konang Pade. Enggak usah ini. Anjir. Kalau kepilih sekarang lagi ada di rezim baru sebutin. Nggak mungkin sih. Siapa tahu ada locker. Konang Pade itu nama restorannya. Tapi meanwhile ketika gua ngerjain wali kota itu berarti lu running high tuh, Fit. Running high, bukan running high maksudnya. Gue tetap ke eventnya high sama Jeko sama Lex. Ya gue tetap present ini talent pengganti yang kemarin gitu. Nah di momen itu pas manggung itu kan berbarengan sama eranya shuffle. Iya. Oh anjir. Iya kan? Nah, ternyata selain Lex sama Jeko sama gue lupa siapa lagi yang manggung, ada grup-grup shuffle juga yang perform di acara tersebut. Oke.
Makanya begitu si Lex manggung, anak-anak shuffle tuh kayak, wah ini musiknya cocok nih sama kita nih. Mereka maju lah semua tuh kayak ikut apa namanya? Ikut Di belakangnya gitu. Backing-nya. Jadi back dancernya. Back dancer. back dance. Nah sejak momen itu. Nah, kalau vokal backing vokal, ini backing dancer. Iya pokoknya Dancer. penari latar. Umur nggak bohong. Pokoknya semenjak momen itu di event-event berikutnya, nah Lex tuh udah mulai sering manggung di acara-acara shuffle. Gitu. Berarti- Jadi menurut gua Nah, ya ada sebab akibatnya juga kalau misalnya ternyata Jovan sama Meggy nggak jadi. butterfly effect. Butterfly. Domino effect. Domino effect. Efek domino, yoi. Iya, jadi memang sudah takdirnya itu kita ngambil job di sana untuk karir visual kita. Udah takdirnya juga yang Lex ngebuka karirnya lewat cancelannya kita. Bener sih. Itu bener sih. Jadi Wadi. kegagalan Iya juga kan? justru membuka jalan ya. Iya. Iya. Kegagalan membuka jalan. Ulang. Lihat kamera. Ternyata kegagalan itu pasti membuka jalan ya. Bagaimana? Gokil. Terus tadi kan udah Randy nih. Rajoy. Mas Gip. Mas Gip udah kan? Udah. Gua udah kan tadi. Gue sih ngerasa belum Putar ditanya ya dong, orang nanti cerita. Ica apa di dulu nih? Udah. Dia Oh, belum. apa nih? Belum Banting apa? setirnya. Oh iya. Iya kan? Lu Bandung setir. Tadi kan gua udah nih, Jovan udah, Rendoy udah. Nggak usah yang Razi belum. Yang Udah gue udah. tar dulu. Yang banting setir banget itu nanti di episode selanjutnya ya guys. Ini udah terlanjur dari awal kita ngejelasin pengalaman waktu kita History. zaman kita. Iya. Oh, story. Berarti ini bukan banting setir nih. Ya nggak apa-apa tetap banting setir. tetap. Ini judulnya juga besok-besok kalau bahas horor juga nama Iya. podcastnya itu. Iya udahlah. Anjing lu udah 40 menit ngomongin perjalanan baru lu ngomongin banting setir. Nanggung. Gara-gara cerita Domi kelamaan aja. Heeh. Gue punya pertanyaan deh, ini agak random aja sih sebenarnya. Boleh. Kan tadi kan dibilang sama Niska kan ada domino effect nih ketika lo Jovan. ke Bengkulu berdua, terus yang Lex naik. Kira-kira menurut lo ada multiverse lain nggak yang lu yang ikut di high, yang Bengkulu nggak jadi? What if? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya Multiverse- apakah Ya nggak tahu lah. Ada multi. ya enggak ya makanya Gua paham maksudnya. What if? What if aja, kalau if lu apa, if aja. kita berdua akhirnya manggung di high, Lex nggak jadi manggung di high, kita nggak ngambil job Bengkulu. Oke. Menurut fantasi lo ya this time tuh lu gimana? Gue masih nggak kebayang lagi Jovan dengan rambut polemnya manggung di acara ini. Kagak topi dong, Dagi, gua kan dagi. pakai topi. Tapi dagi. Iya, kan gak dagi. Dagi apa shuffle Lah nih? kan gue tetap macet. Lu juga manggungnya pasti Gue kan dagi. Lagi dagi gue. Oh iya. Dia mah dagi banget. Kagak macet-macetan. Gila dia. Belikan aja. Oh ini Polda Record. Gue masih nggak kebayang. Gue masih nggak kebayang. Headbanging. Gue masih nggak kebayang kalau akhirnya gue di HD. Mungkin yang jelas lu nggak akan ngerti hal-hal kayak gini sekarang ya. Oke, mungkin Lex buka tukang nasi padang kali. Tukang nasi padang. Belum tentu sih. Gue punya teori. Punya teori. Kenapa? Keluarga lagi. Beda Gue punya teori. Gue meyakini banget bahwa Tuhan itu memberikan kita masa depan yang semuanya cerah. Oke. Gue meyakini banget. Allah itu ngasih kita end up-nya semua sukses dan semuanya masuk surga. Amin. Iya. Ya. Conviction tuh. Iya. Yang makanya kita yang disuruh untuk jalan kita apa yang mau kita ambil. So what if, pertanyaan lo, kalau misalnya itu terjadi, gue sangat meyakini either itu kita makin fokus untuk nge-rap gitu, atau gue akan tetap belajar visual. Dan Lex juga akan punya titik dia sampai titik sekarang tidak di event itu, menurut gue. Geser gitu ya. Iya, cuman timelinenya aja berubah. Misalnya Lex itu akhirnya di situ dia kenalan sama orang-orang shuffle, mungkin dia di event lain, mungkin 1 atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian dia ketemu. Feeling gue begitu.
Karena ujung-ujungnya itu end up-nya semua bagus. Karena yang bikin gak bagus menurut gue faktanya hidup tuh karena kita sendiri. Oke. Kurang bersyukur kali ya. Kurang bersyukur anjing. Ya itu salah satunya. Berat banget bro. Iya, Ini kayak Denny Sumargo nih. Yoi. Kan Kayak ada di apa? Clipper anjing. Udah cair. Udah cair. Tadi nggak gini tadi nggak gini. Sekarang tongkrongan banget. Abang-abangan Bray, lu ada cerita lucu lain gak gitu ya? Gua ada. Multiverse gua jawab. The moment of truth. Gua akhirnya banting setir, Pak. Gua menjadi selebgram, Pak. Shout out buat rest in peace Oka Mahendra. Oke. Yang udah mendahului kita semua. Sama siapa lagi, Bro? Awal-awal gua banting setir dari rapper ke selebgram. Gua cuma disuruh foto doang, Pak, buat dapetin follower. Nggak perlu gue bikin karya, Pak. Tapi kan padahal kan waktu lo nyoba nyemplung ke selebgram itu kan lo kan main kontennya di musik kan, di lagu kan? Itu dia. Jadi saya adalah kelinci percobaan. Oh. Pertama yang hybrid, bisa dibilang produk hybrid. Lu dulu waktu jadi selebgram, manajemennya apa namanya? Takis Entertainment. Di situ ada siapa aja? Di situ ada Aukarin. Itu lagi naik-naiknya tuh. Iya. Terus Anya Iya. Geraldine. Anya Geraldine. Anya Geraldine. Anya Geraldine. Itu kan yang lu mau. Muka lu biasa aja. Bridging nih biar cepet si anjing. Oke. Anya Geraldine. Masuk kami kan? Syaima Salsabila. Sasa. Respect Sasa. Yoi. Ada gua di situ. Gue cowok sendiri. Berlima tuh ya. Iya, cowok sendiri. Ada lagi. Si itu yang penyanyi itu suara bagus yang suka punya burung. Burung nuri. Gatem siapa cuy? Julian Jacob. Belum dong. Belum Itu udah ada. bukan Takis. Takis tuh gue berempat dulu. Itu cepet Karin, Anya Geraldine, Sasa, Oh, Mas Gib. Mas Gib. Dari McG gue banding setir ke Mas Gib dulu tuh. Di situ momennya ya. Momennya di situ. Momen saya jadi ganti. selebgram. Ganti nama. Nah, pas waktu lo handle Anya, Kok patahnya? gak gue nanya. Waktu itu di Takis apa di Gue belum kelar ngeceritain Belum kelar Oh, nih. gitu. Kelar Yaudah, dulu. lanjut. Kan ada almarhum. Oh iya lanjut. Lu nggak penasaran ada cerita almarhum? Ah, Itu kita masukin di membership ya. Oke lanjut ke video aja lah. tapi ya ngomongin almarhum Oka Mahendra Gila ya. kita semua deket loh Pak. Iya. Kita Cash Family. Itu lu tahu gak? Itu anak pernah balik dari ZO. Gue tuh dulu sering banget ke studio Obet di Zero One itu, Merbabu. Itu bareng Andi. Jadi track gue tuh adalah gue naik motor Anjing. ke rumah Andi. Dari rumah Andi ke tempat Obet. Naik mobilnya Andi, mobil Andi. Pamulang. Ya, gue dari BSD. Oh BSD. Ya. Saat itu di sana lagi ada Oka. Anjing. Di Lagi mana? ada almarhum Di di Zero ZO, One. di Oh. studio. Nah terus dia bingung, wah bokap gue nggak bisa jemput nih. Terus Andi bilang, ya nginep di rumah gue mau gak? Kata dia gitu. Itu udah malam tuh, kita kan kalau balik dari ZO kan selalu malam ya. Mungkin jam 12 dan itu lagi bulan puasa. Ya udah gue nginep di tempat lo Dendi. Nah pas balik gue bertiga naik mobil Andi. Tracknya kan berarti dari ZO ke rumah Andi dulu. Nah gue dari situ ambil motor baru pulang gitu dong. Nah pas sampai rumah Andi, si Oka bilang, Van, gue sekalian biar tahu rumah lo deh, gue nginep di rumah lo aja ya. Anjing nginep tuh. Akhirnya, tapi gue naik motor, aman gak apa-apa. Udah tuh malam-malam jam 2 malam. Itu dia masih SMP tuh. Kayaknya iya, Iya, kayaknya. masih SMP dia. Benar. Saat gue naik motor berduaan, nyampe lah rumah gue. Nyampe rumah gue, gue lapar Van, kata dia gitu. God damn. Anjir gue bilang, rumah gue lagi jam segitu kan. Dan memang kondisinya lagi mau sahur. Belum ada Gojek. Oh, Iya, lagi tapi tuh puasa kayak ya. nyampe rumah gue tuh sebelum lagi sahur lah. Kita kan ke rumah gue sahur tuh 2:30. Gue tuh nyampe rumah tuh mungkin 2:30 jam 3 kurang gitu. Yaudah deh, gue bilang kita sahur duluan aja. Oke. Tapi gue kayaknya besok nggak tahu ya puasa apa enggak kata dia gitu. Yaudah aman-aman gue bilang gitu. Itu gue bikinin dia mie rebus pakai telur doang Pak. Dan pakai nasi. Gue makan berduaan tuh sama dia. Saat tidurlah tuh di kamar gue. Kamar gue tuh single bed. Tahan. Yoi. Tahan, baru Iya. gue bilang tahan, Joy. Iya. Tahan. Terus single bed. Gue Single baru bed. ngomong tahan. Jangan dong. ADHD. Ini Susah lagi ngomongin ADHD. Iya, orangnya tahan. udah almarhum, nggak boleh gitu. Single bed, gue bilang lu tidur tuh. Lu tidur aja di kasur, biar gue di bawah. Gua bilang Anjing. gitu. Tapi jangan pakai celana ya.
Lu sih. Anjing. Terus Semoga nggak ada yang nonton siapa yang Udah dia tidur, gue tidur di bawah tuh ceritanya. Gue bangun kan mungkin jam 10-11an, dia masih tidur. Gue diemin pak, gue tuh keluar Puasa kamar, puasa. Gue nyari kegiatan, gue main komputer ini, Call of Duty. Call of Duty sampai sore. Tuh anak belum bangun. Gila juga ya. Akhirnya gue bangunin jam 4. Jam berapa nih ya? Terus dia cek HP-nya. Aduh bokap gue miss call banyak banget nih kata dia gitu. Ini alamatnya di mana sih Van? Akhirnya dibilang, Van anterin gue ke McD terdekat deh kata dia gitu. Akhirnya gue anterin ke McD naik motor, di situ udah ada bokapnya standby. Jovan, makasih banyak ya, ngerepotin gak nih Oka? Tuh si omnya tuh, si bokapnya tuh. Baik banget bokapnya. baik bokapnya. Oh ya om, aman. Udah apa? Dijajanin apa aja, minta jajan apa aja, gitu-gitu. Oh enggak om, aman. Yaudah oke. Itu momen gue terakhir, lu bayangin, momen gue terakhir ngobrol panjang sama almarhum. So waktu dia di Takis, gue nggak pernah ngobrol intimate atau as a friend. Gue ngobrol sama dia As a always client. as a business. Iya. Oh tapi ngobrol ya? Ngobrol, tapi ngobrol bisnis. Van nanti kita Si profesional gua mau bikin aja lah, gini. pokoknya Yoi. profesional. Jadi gue semuanya. ngerasa kehilangan Oka yang friendly pada saat Sebelum waktu dia ke US sebelum ya. gitu. Karena kan kita sama-sama tahu ya Oka balik dia kayak different person aja sih. Gitu. Tapi tetap Ya baik. dewasa, tetap baik. dewasa kan, Iya, lebih dewasa ya. Udah pas itu kan dia bikin Takis kan. Waktu itu artisnya Anya Geraldine kan. AG. Karin, Anya Geraldine. Anya. Nah, gue mau ngomong Anya Geraldine nih. Ntar aja. Apaan sih? Tar aja. Enggak, tapi gue cukup ini juga sih, karena kan dulu kan kayak lagunya yang Iein gitu sama dia kan, sama Meggy kan, Yeah. sama satu lagi lagu yang beatnya si Andi tuh, kan Iein kan beatnya Obet kan, Ya. beatnya MO tuh satu lagi deh pokoknya, judul lagunya gue lupa deh. Ya pokoknya banger-banger juga lah ya. Dan dari situ kan sebenarnya kan gue lumayan udah ngelihat lo juga nih pada nih kayak karena ada masih zaman kalau balik lagi ke musik kan ngomongin selera ya, kebetulan di sini gue udah masuk ke radar gue nih kayak yang seleranya dulu kan referensi gue Pharrell kan, dengan Neptune itu kan ada video ya kan, ada Mas Gibja, wih selera musiknya sama nih, tes musiknya gitu. Nah pas gue ada satu momen waktu itu kan kita manggung di, gue nggak tahu ya ada di antara sini yang sempet yang ikut kan siapa kita manggung di Popular Mansion. Popular Mansion gue. Enggak, gue haram bray. Bukan serius, ada Takut momen hilang itu. apalan Gue kalau manggung di acara gitu nunduk deh. Gue tau hilang apalan gue. Enggak benar. Waktu itu ada momen kalau Randy lah ikut. nah si almarhum tuh si Oka tuh datang terus tiba-tiba nyapa gue. Weh rahasia Pak. Dia nyapa gue duluan. Gue kan ya karena kan gue nggak mau yang so asik itu, takut cringe kan. Karena gue tau Lu itu dia ngerasa baru lu balik dari senior ya? US, ada begitunya juga. real kan. Tapi cuma dia kayak, pas udah tos-tosan gitu ketemu, tahu kalau apa yang dibilang? Si gila lu, gue sampai sekarang gue masih suka dengerin Businessman, bro. Itu lagu pertama, bukan lagu pertama ada. Tapi, kalau yang mau dengerin Businessman sih ada nanti di rumahnya. Tapi fun fact emang gue sama Cash Fam gue mengidolakan Razi gue. Makanya gue sampai featuring gue doang yang kesampean. Iya. Tapi di UN Gatnan itu Oka Mahendra bantu juga. Itu yang Bantu apa nulis ya? tuh. UN Gatnan Oh, itu kita. ada dia ya? Emang ada Dia dia? bantu nulisin gue juga. Oh gitu. Iya. Emang masih ada deh. Tapi Lah kan itu rekamannya lagi bareng ya? Takis. Itu belum ada 2016. Takis, Bray. Lagi 2016 belum ada ongoing. Takis. Lagi ongoing. Oh iya. Gue lagi maju mundur. Udah kita kirim Al-Fatihah aja kan. Iya, kita Allah hadirul. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oka Mahendra. Saudara kita tuh kalau ngomongin Zeroan Pak, nih percaya nggak percaya kita udah kehilangan 3 sosok yang mendahului kita. Wis. DJ Boss. DJ Boss. Lu kenal DJ Boss ya? Angga ya? Angga ya. Terus yang kedua itu Oji Tank dulu. Yoi. Oji Tank terakhir Oka ya. Oji Tank tuh Zero One ya? Oji Tank Zeroan. Oh, Ghetto Class. Oh dia di Sama Tegar. Yona. Bagus suaranya tuh. gue belum lahir tuh. Keren banget itu produksian mereka tuh. Asli. Ya kan? Skillful bener-bener. Iya. Nah sekarang sekarang
Vidi nih, ada cerita-cerita lucu gak Vid? Banyak Yang bro. lu alami sama anak-anak gitu, ada gak? Ada di deck bro. Iya. Ada semua di deck tapi. Iya, ada gak? Lu ada gak? Dulu nih. Nah, Randy nih. Waktu zaman Mas Gip masih McG nih. Gue sempet ribut pak sama dia. Oh. Sempet ribut. Lu gak usah sosok gak tahu aja gitu. Berarti Sama McG. selain berteman, kompak tidur bareng, perkelahian juga ada ya? Ada dong. Gimana gue lupa gue. Gila. Bray, perkelahian juga ada, Bro. Enggak. Udah biar cerita dulu, biar cerita dulu. Nih. Pokoknya waktu itu gue inget banget. Awalnya kan, gara-gara kita punya komitmen bareng. Yaudah kita kayak tag teaman bareng lah nih. Keluar lagu bareng. Gue bantu lu bantu gue, gitu kan. Okay. Terus sampai produksian pun. Kalau gue lagi produksi video dia, gue yang pegang kamera. Begitupun dia kan. Tektokan nih udah lumayan lama pak, cakep. Set, jalan. Iya. Masuklah. Gila, ini kayak Tiba-tiba menghilang. siapa? Dia Emang. Menghilang. Iya, memang. menghilang. Yaudah. Lagi ngedate ya? Ngedot. Enggak, lagi Itu tahun ganti-ganti. berapa Ren? Itu lagi ganti-ganti nomor itu pasti. 2000 berapa ya? 16 atau 17 ya lupa gue. Oke. Set deh. Lu terakhir ganti nomor 2021. Di gua ada 4 nomornya lagi. Soalnya nomor terakhir yang gua save Mas Gip 2021. Itu terakhir lu ganti nomor. Iya. Soalnya lu sering banget ganti nomor. Lanjut Ren. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Ya, pegang-pegangan kamera. Iya. Akhirnya Komitmen. dia ngilang. Ya udah gue siapa nih kira-kira masih bisa kejangkau sama gue? Kan Ujang kebetulan nginep terus kan. Dika itu kan nginep terus di rumah gue kan. Oh ya, berarti pindah sekarang. Tandeman gue si Dika. Ya udah, Dika dapet kekasih lah tuh. Ya akhirnya ketemu juga. Siapa namanya? Gitu. Nggak usah. Akhirnya ketemu juga. Ya akhirnya Fulan. jalan bareng. Itu kayak sampai ketemu di pacaran event yang lu bareng. datang deh kayaknya. Momen gue udah males kan sama McG ini ceritanya. Siap. McG dong. Akhirnya dia nanya, gimana kabar lu gitu di DM tuh. Siap. Wih, terus dia, BTW remix lagu gua yang full tank dong kata dia. Oh. Nggak pernah nongol nih tiba-tiba minta remix full tank. Iya. Ingat gak? Nah, Gua kan yang syutingin video klipnya. Udah nih. Full tank gue tahu, suka gue lagu itu. Udah. Iya. Oh ya udah, gue bilang. Oh, bocah mau ini lagi kali nih si Mas Gip nih mau coba buat bonding lagi kali ya. Ya udah, gue remixin set. Nih, Bray, udah. Di read doang. Wah, kacau. Please klarifikasi. Namanya juga Kenapa lo nggak bales? Ntar dulu, tunggu kelar dulu. Udah belum kelar. Belum. Udah kelar. Iya kan? Udah nih, akhirnya kagak digubris anjir. Gua follow up lagi dong, Bran. Udah nih, Bran. Kagak digubris juga sampai 2 kali. Udah, gua cut habis dari situ kan. Ceritanya dia ngechat gue lupa, dia ngechat gue lagi tapi gue nggak gubris gantian tuh. Yoi, DMG. Nah akhirnya gue syuting lah FWB waktu itu. Friends di with Bandung. Benefit. Yoi. Bersama Dicil dan Dicil dan Dikal. Dan JC. Akhirnya terjadi dia ngechat gue lagi kan. Ada nih fotonya. Gue nanya sama si Jovan, Van ini gimana ya? Ngechat gue lagi. Akhirnya dia ngerekomenin balesnya. Dia yang ngerekomenin balesnya. Iya. Ya. gue pasti bilang tai, lu bilang tai gitu ya. Iya benar. Lu inget Pan? Beneran itu lu inget? Enggak, Bray. Pas lagi syuting bareng gue di Bandung. Oh iya lah yang syutingin. Iya. Kata dia gini. Itu zaman Cilandak berarti. Udah gini aja balesnya, Bray. Gue nggak kenal Mas Gip, gue kenalnya McG. Wah anjing gue balas gitu kan. Oh jadi lu tuh gue ribut sama Ren itu. Dia lagi. Kan sebelumnya lu udah itu. Udah keos. Tapi gue gak inget bener deh kita kayak gitu. Kagak Bran. Nih, sorry to say nih ya. Lu waktu di Takis, lu kayak punya kepribadian yang beda. Parah kan?
Parah Serius. kan? Sebeda itu anjing. Cuman orang-orang yang di lainnya doang aja yang interaksi Iya, sama dia. tapi ya ini kan ngomongin dulu ya. Dulu dong. Ngomongin dulu. Kita ada masanya ketika kita itu juga nggak sadar kalau kita itu, mungkin lu juga nggak sadar kalau lu Iya, tuh mungkin ada arogannya pada saat Tapi itu. gue sadar emang. Gue Ya. sadar emang gue di-create seperti itu sih. Enggak, lu punya hak jawab, lu sekarang punya hak jawab. Coba sekarang jawab. Kenapa pada saat itu Anda tidak membalas? Gue lupa kenapa gue nggak ngebales. Selebgram itu DM itu Iya. masuk keluar masuk tuh biasa. Jadi mungkin dia ya udah di-read menurut Enggak, dia biasa. karena sorry. Skip mau jawab dulu. Sebentar, tunggu dia jawab. nggak akan bisa Sebelum jawab. dia jawab. Sebelum jawab itu soalnya deket-deket dengan gue masih ngetim sama dia, gue belajar editing. Ngeroto. Yoi, jadi rotomen Gue gue. inget kalau ngediting. Ya kan, gue Gua jadi juga anak ingatan goa tuh. tuh. Gua, Pada saat itu lu, gua- iya. Razi. Yoi, itu gue yang biasanya nih, ini ya udah dia mau pergi ya pergi aja, anak-anak ditinggal aja di ini, tiba-tiba datang-datang balik-balik nih, Cep, lo mendingan balik deh. Diusir gue pak. Anjing nih kayaknya berlebihan nih. mulai Chaos berlebihan. itu. Lo berdua nyerang Gue bilang, gue. anjing. Lo berdua jadi nyerang gue. Rasanya mungkin mungkin Coba mungkin kita terkesan naik diusir. kereta bareng nih. Kita naik kereta bareng nih. Mungkin nggak gua ngusir orang? Kayaknya pada Nggak saat itu mungkin, gue kan? gak akan mau naik kereta bareng gue lagi. Bro. Nggak mungkin dong. Itu di saat itu juga lu pernah datang nyamperin gue, lu main tampar gue aja kan. Berlebihan. Anjing berlebihan. mumpung gak ingat ya, mumpung gak ingat. Papi soalnya, gue lagi tektokan sama papi, jadi gue lagi sering bolak-balik ZO sama rumah dia. Biar Biar belajar gampang. ngedit. Udah di rumahnya si Gibran aja. Dan juga gitu. 2016 kan gue lagi Tahan dulu. magang sama lu, Bray, Pak. ada saksi juga, Gua Bray. lagi magang Bray. di- Wih, ada saksi juga. Siapa ya? Abis itu lu nanya Jerry. Jer, ini kenapa sih Randy ya kagak balas-balas chat gue begitu, Pak? Gue nanya ke Jerry. Nanya ke Jerry, nanti lu tanya coba. Lupa. Iya Lupa kan? itu gue lupa. Lupa. Kalau lupa Demi Allah, gua tandanya lupa. itu lu mungkin tidak menyadari, Bray. Iya. Anjing, Iya, gue diplomatis. bantu nih, wingman nih, Siap, ya kan. Tapi lu anjing saat itu. Iya, karena emang at the same time, gue tuh juga begitu sama dia. Rasain. Gak pernah anjing. Lo jangan nama-namain lu kan. Gue bukan nama-nambahin. Ada momen nih gue jujur-jujuran ya di sini ya. ah. Ada momen gue sangat menjaga banget itu hubungan gue sama tim-tim Takis waktu itu. Iya. Oke. Karena gue ngerasa gue waktu itu ya, tapi ya gue mikirnya anjing lu udah ngambil obet, ngambil tanda kutip. Iya. Siapa nih lu nih? hijack. Lu ngambil obat siapa nih lu? Iya, gue berpikir begitu. Iya, lu nya siapa? Asumsi. Kan, enggak, gue berpikiran begitu. Iya, oh Ya, Takis. karena kan Obet kan fokus di Takis, terus kayak tanda kutip nggak ngurusin kita ZO lagi lah, gitu kan. ZO lah, Tanda iya. kutip ya, kayak nggak ngurusin kita lagi, kayak gue biasa konsul sama dia jadi susah, terus ini jadi susah. Terus gue kalau kayak kontekan sama Lex pada saat itu kontekan sama lu, kok kayaknya kayak gue bukan temen gitu loh. Kayak lu seadanya aja semua. Akhirnya gue di saat itu gue kan lagi di udah Cilandak tuh kalau nggak salah. Gue sampai declare sama Emil, anjing gue nggak mau gue bikinin klip-klip mereka lagi. Nyari lu bikin aja sendiri sana. Gue sampai begitu. Kan Gua itu sampai kan begitu. terakhir kan berarti Karena lu emang bikinin klip treatment gue full ini tuh tank. begitu. Abis full tank kan Anjay masih lo ya. Full Tapi tank. Anjay kan Kemal. Kagak. Yang Kalau- ada guanya. Kalau full tank itu kayaknya gue Full tank emang sama lu. udah ini gue. Full tank sebelum gue Takis, Pak. Masa sih? Iya, full tank sebelum. Timeline-nya kan full tank. Abis itu Anjay. Kok full tank sebelum Taki sih? Cek aja. Full tank dulu. Abis itu Anjay. Anjay kita masih working together Masih tuh aman, dari masih Kemal aman. kan. Full tank Abis zaman Cilandak, bro. Anjay baru tuh gue masuk Takis. Itu lo lagi naik-naiknya ya. Bukan lagi naik Masa sih sih? lebih. Lagi banting setir, Pak. Lagi mau dinaikin kali. Lagi mau dinaikin. Ya, karena Anjay kan naik ada- karena kan waktu gua di ada strategi magang bisnis sama yang lu, dijalani. gua sampai bilang kan ke bos lu, gua bilang, Mbak, lo lihat nih, gua magang sama lu, lihat views video gua. Ingat gak? Flexing ya. Pas farewell tuh. Itu sombong gue udah keluar. Tapi memang saat itu gue kan lalu tau lah semua gue nggak pedean, Pak. Dari dulu lu bilang baju gue begini dikit, gue overthinking. Iya, Saat itu inget gak? Iya, iya, Ya kan? Maggi mah diginin dikit mah Ya, goyang tuh. iya. Gue berusaha banting setir diri gue dari situ, Pak. Mencoba untuk gimana caranya gue pede di influencer anjing ini.
Berarti dia berubah gara-gara lo, Pan. Tapi iya benar gue ingat gue. Jadi gue struggling banget tuh Pak. Jadi gara-gara lo, Pan. Gue inget satu hal dia yang pernah ngomong sama gue. Jadi lu inget gak sih konser Sean Kingston? Sean Kingston. Kan? Iya kan? Lu manggung kan? Terus dia tuh pengen nanti saat dia manggung ada banyak cewek-cewek keluar. Iya konsepnya gitu, inget gak sih lu? Iya kan? Terus gue bilang, wah Bran lu kalau pakai konsep gitu lu mau bayar duit berapa? Mahal banget. Bro, McG tuh mahal. Wih, di situ gue udah kayak, wih, itu gue inget terus ya, McG itu mahal. Oke, gila. Nah, di situ sih kayaknya udah mulai ada letupan-letupan sih. Jauh banget dong Sean Kingston. Iya, Gila. ya di situ. Lu ngomong gitu mak depan gue, Bran. Konsep gitu pasti mahal banget, Bran. Dulu kan Nikita Willy lagi naik-naiknya kan. Nikita Willy. Dia pengen Nikita Willy. Ada di cewek itu. Iya, di situ dia ngomong. Iya, inget banget gue. Bran, konsep gitu mahal, Bran. Lu mau keluar berapa duit? Gue bilang, bro, McG tuh mahal. Ih gila. Itu pada tahun berapa tuh ya? 2012 tuh kalau nggak salah ya? Dong, opening act 2009. Sean Kingston tuh, inget banget. 9 ya? Inget banget. 2009 di situ. Belum videoan tuh. si promotornya Sean Kingston itu Machiavelli. Angga, Ojing. Nah, terus ada lagi tuh openingnya gitu. Karena gue jujur di perjalanan gue menjadi influencer itu menjadi harus banget pede. Apa yang bikin lu gak pede sih sebenarnya? Oh, mentalnya. Dari dulu kan emang aneh gue. Gue adalah sosok yang tidak pede tapi gue punya hayalan cewek gue banyak. Tapi gue nggak berani tuh kenalan sama cewek, kan gue emang aneh. Makanya gue bikin album itu namanya Yang mana ceweknya, Bray? Yang mana? Bener lagi aja tuh mantra tuh. Gak dapat cewek kan gue. Yang mana? Dia lagu bisnismen nggak jadi bisnismen. Lah iya ya. Belum. Di lagu itu lu bilangnya bangkrut kan? Apa? Di lagu itu lu bilang bangkrut. Kebetulan sekarang baru mulai nyoba-nyoba. Oh iya. Coba apa? Nah, jadi emang gue nge-push banget diri gue saat itu harus sombong. Oh. Gua akuin. Karena juga almarhum juga berarti tahu karakteristik Gibran ini. Oh iyalah, dia kan bestie gue banget. Iya. Iya Lah, bener. Pak, dulu gua sama Icep sama gua masih dia bilang, "Bray, lu ngapain sih, Bray, ngedit vlog gitu? Kayak orang Goa lu, Bray. Ingat gak?" Ya kan? Siapa yang ngomong? Ini dia. Iya, Zaman gua ngevlog nyantai bantai. Iya. Karena gue waktu itu gue seorang yang mengikuti paham lo harus bersosialisasi. Iya, dia network nomor 1. Oh, I see. Kalau Offline ya. Iya. Kalau gue skill nomor 1, karya nomor 1, baru network. Kalau dia network dulu, baru karya. Ingat banget saya. Nah itu pun gue mencoba ngevlog aja, gue nge-push diri gue buat keluar dari McG yang nggak pernah nyapa orang. Perjalanan sih itu, perjalanan. Fiturnya juga gue cuekin ya. Tapi Bran, pelajaran apa yang lu ambil tuh? Pelajarannya jangan jadi rapper lah. Karena sulit di Indonesia. Jadi rapper sulit, akhirnya emang harus banyak banting setir nyobain yang lain sih menurut gua. Tapi Akhirnya- ini sinis. Tapi gua mau bilang terima kasih juga sama abang gua satu ini. Kenapa? Kalau nggak ada dia gua nggak main ke Jaksel, Pak. Gua nggak nyoba culture Jaksel di 2016. Apa yang lo tau soal Jaksel sekarang? Anjing luas banget nih. Anjing luas banget. Anjing. Jaksel yang gue tahu sebuah kota madya aja. Tebet, Kuningan, Ji terus? Sudirman udah. Nggak, soal obrolan culture aja tuh dari dulu tuh gua udah sering dikasih tahu sama Niska. Itu Udah nggak culture, Bray. dampak positifnya kayak gitu. Kita mendapatkan hal-hal baru. Pasti. Paling yang menurut gua achievement gua ke Gibran satu sih. achievement. Dia udah nyobain tuku sebelum tuku itu meledak. Di Ruci. Tuku di Ruci, Bro. First time tuh ya. Iya, Banyak Ruci. yang lucu Lu di tau gak Ruci. Ruci apa? Mereka semua suci. Ruci tau gak apa? Rutan Cipinang. Di kagak dong. Garing ya. Anjing. Ini keren. Tapi ya gua minta maaf lah sama lo pada kalau gua sempat hilaf mungkin gitu kan. Punya juga berarti lah. Yoi, minta tuku Tapi lah. gua deep down gua selalu mikirin lo pada kok gua. di sana. Iya loh, kita Kagak respect sih, lo Bray. lah, Kita Bang tuh Bernard. berkumpul di sini sekarang. Iya, Itu iya. buah juga dari kedewasaan kita semua. Oh siap. Karena gini. Iya enggak? Denny Sumargo. Iya. Jovan Sumargo. Bang Denny ada loker gak?
Aduh. Karena kalau bukan karena kita mikirnya ya udahlah, mungkin bisa sampai sekarang kita bakal mikirin, kita bakal baperin terus. Baper terus, iya. Karena kan buktinya kayak Randy, dia udah ngerasa tai Udahlah, juga, begitu gitu. lo reach out lagi, dia luluh lagi karena dia juga ya udahlah gitu. Ya, tapi sebenarnya juga Kita ya semua. nggak mikirin kayak oh ya udahlah, kayak Ya, ngertiin aja ya. ngertiin udah. aja. Iya, Kocaknya sebenarnya gara-gara obet pak. Gue dipanggil dari Bandung malam-malam, Ren kesini penting katanya. Wih tumben, gue nyamperin kan, set. Kayak di Bandung tuh. Dari Bandung pak. Tiba-tiba dicuekin, nggak ada apa-apa. Sama obet. Mau obet. Katanya penting sekali mau ngomong apaan ya, gue nungguin kan. Tiba-tiba Mas Gip masuk. Ya kata gue, kenapa ini ditemuin? Spong Anda. Sebelum Anda kesana. Aduh. Anjing ketemu lagi tuh. Nggak ribut sih, tapi Enggak, emang gua, cuman emang iya ditengahin sama dia. Cuman dia sosok nggak tahu gitu, betenya gue di. Gue nggak tahu, emang iya ya, begitu. Siapa Bro. obetnya? Obetnya, kocak anjing kata gue di. tapi gue lupa juga sih gue cerita apa dia apa kagak. Kayak lu cerita lu, Bro. Ya, Dia ngomong apa? Iya dia pi pacaran sama Perek ninggalin gua. Gimana lu kagak parah, Bro. Eksplisit. Lu tahu kan bacotnya kayak gimana kan? Masuk gue ngomong gitu Iya. anjing. Begitu, Bray. Nggak wapres banget gue gila. Gila lu, Bran. Lu gila sih, Bran. Lu gila sih, Bran. Apaan begitu? Enggak, pokoknya gini Bre, kalau kita sampai inget, dia sampai inget, gua sampai inget, berarti membekas buat kita. Betul. Kalau lu nggak inget, ya, kalau lu nggak inget, berarti kan sepele lu sama kita. Itu Lu dia. emang anjing lu di sini gue tamparin dari satu-satu lah. Tapi nggak pernah. Iya. Enggak, Anjir. Gila. Apalagi lo pernah nggak selek sama Vidi? Selek pernah ya? Enggak sih gue. Lu tahu gue sering lupa kan? Zaman dulu kan gue gampang lupa kan? Karena? Ya lupa aja usia. Karena dulu orang Ingatan ikan. Iya, 3 detik lupa ya kan? Karena dulu masih ketutupan rambut, Pak. Kepalanya. Iya, jadi ya gitu. Ya karena konsep kita tuh nggak apa ya? Nggak tahu sadar nggak sadar nggak kayak bukan temen tuh gak lu? Iya. Kayak saudara sepupuan gitu tuh. Keluarga, yang lu buat family. kesalahan apa aja, ketika ketemu lagi, ya have fun lagi gitu loh. Iya. Nggak semua begitu. Lu misalnya nih ketemu sama orang lain, katakanlah Edgar misalnya gitu. Sekali selek sama tuh dia, Edgar tuh. karena kan kita nggak ngerasa nongkrong bareng gitu loh. Itu jawaban doang ya, Gar. Misalnya kan. Terus Oh, masuk dia ke mah Vidi asik, gimana Edgar. Ngajak Kayaknya nongkrong nggak- kemarin. Nanti Nggak kita keburu, undang. nggak usah. Yakin nih. Ya kalau masuk gimana masuknya? Ya gue bisa dong. Coba masukin. Vin, tapi lu kan gue bilang tadi di awal lu pengalaman lu paling jauh juga nih. Pengalaman lu kan lu udah sempat menghandle mega influencer. Boleh share dikit nggak tuh? Itu di episode Aturan selanjutnya. Oh iya. Panjang Udah banget capek itu. dia, udah capek dia. Yang pasti gini. Lu quotes mulu. Iya. Buat clipper anjing. Lu deep banget, Bray. Lu deep banget. Iya. Lu lihat tuh. Gue memang susah ya. Sesimpel ini. Gue penjelencer gitu. Bray, menurut lo ekonomis nggak gitu? Anjing. Atau gue nggak niska banget anjing. Bray. Yang pasti buat gue sih, kalian semua adalah saksi hidup gue pernah gondrong, Bray. Jadi kayak gue kalau ngomong sama orang, gue pernah gondrong, bohong lu. Gua itu. Ya. Gue pernah gondrong, ngomong Pernah. sama kamera ngomong. Niska pernah gondrong dan sengak banget. Yoi. Dan lu juga semua saksi hidup gue pernah polem. Bro. Pernah polem. Anjing, oke lah ya. Gitu, iya. Dan yang ngerubah polem gue itu untuk nggak polem lagi adalah pacar gue dulu. Tuh, deep banget ya? Tuh. Deep banget. Ini kan bikin urusan berabe rumah tangga. Enggak Ini mau confess juga sekalian. Iya gue confess. Ya gue confess kali. Parah nih. Ya itu yang ngerubah gue. Jadi gue nggak polem lagi. Pacar gue itu yang sekarang jadi istri gue. Masuk. 2 kali di konten salah mulu. Yang ini bener, oke, boleh. Ya baik. Biar dibeliin PS5. Bray, ngomong-ngomong soal polemnya Jovan, gue kan kesel banget ngeliat polemnya dia kan. Anjing, panjang. Terus gue pernah sekali waktu gue ke Ceto, dia lagi tidur kan. Pikiran, apa gue gunting aja, ya kan? Demi Allah gue gunting aja. Ini ya si Jovan polemnya kan. Nah, dia gini-gini mulu kan. Gitu-gitu mulu kan. Terus gue bilang, dia bangun kan.
Van kalau lu tidur terus gua gunting polem lu marah gak? Ya marah lah. Ya udah deh. Itu Niska Gondrong memang semenyebalkan itu guys. Iya. Soalnya gua Niska Gondrong. Iya kan. Ya kan kita imo ya kan zaman dulu. Imo, Tapi gitu. lu nggak imo, lu dulu udah Pernah. polem lu. Semua yang memang suka imo pasti melewati Pasti pernah polem, fase-fase polem. polem. Iya benar. Cuman waktu waktu lu lagi dirty south-nya tuh, kan tuh gue juga sempat sebelum lihat lu sih. Iya. Kenapa? Karena saat itu ya, nih Iya, iya. maksudnya apa scope sebelnya cuman secara hip hop doang. Iya, iya. Kan gue ngeliat nih emang nih kayak basicnya bukan anak hip hop nih, kurang black aja menurut gue. Iya. Karena Kayak setelannya ya. dengan Lu tau gak dia pakai backheadnya apa? itu, Lu tau backheadnya gak pakai itu. apa? Planel biru. Iya. Iya kan? Celana gombrong yang iya gitu. Karena adanya itu doang, Bray. Gue sama celana gombrongnya, ini yang gombrong dia mau gombrongin celana apa gombrongin badannya gitu maksudnya. Iya. Dan gitu doang. Jadi menurut gua Emang saat looks itu nggak jelas, tapi Iya, benar. tapi lama-lama, Benar. wih, cuman dia doang yang dirty south-nya lumayan rame. Iya. Karena waktu launching albumnya dia di futsal Pondok Indah, gue datang sendirian bela-belain. Iya. Beli lagi. Ish, emang Dia lu udah buat- ngomongin kayak lu gak mau. Udah perlu klarifikasi. Nggak, bentar. Enggak, bentar nih. Kalau menurut gua dia itu dirty south-nya bukan lumayan, Pak. Dia dirty south-nya paling keren saat Iya, itu. Bukan lumayan lagi. Enggak, maksudnya lumayan di Enggak lumayan lagi, men. Gila. Cep. Maksud gue lumayan, maksud gue lumayan dibanding Lil Jon. Ngomong Gitu. soal Lil Jon. Cuman soalnya waktu itu saat itu gue lagi ngerasa wah gue hip hop banget nih gitu. Bray. Saat itu kan waktu itu namanya juga masih muda. Bray, mau gue ceritain soal Lil Jon nggak? Enggak. Lil Jon masuk Islam. Jadi ceritain dari masa kecilnya sampai gede. Enggak, waktu Lil Jon ke Indonesia. Oh, ke Blowfish. Gue udah cerita. Ke Blowfish. Gue dateng. Blowfish. next nih. Lu tahu gak? Sambung aja nanti ya. Lu mau tahu gak? Membership dulu anjing. Oke lah, baik. Episode 1 dari Yo. ini Mengucapkan terima kasih dulu nih mengucapkan terima kasih kepada kepada Jovan Sumargo. Brand kita. Dan kenai COVID. Tepuk tangan dulu dong. terima kasih untuk Kanae yang selalu kane. Yo, anjir. Itu baru tuh yang langsung ya. Nambah 400. Dari tadi mikir. Biasanya rajin. Udah gue langsung ngeblank aja. Terima kasih juga buat Bu Ala Buala ya. menyingkirkan polemnya. Yang pengen gue Lo berkelas banget deh. Soalnya kampung banget. Woi polem dulu, baik. Orang tidur ngorok mau polem. Gue juga kalau sampai digunting, pas bangun anjing digunting orang Arab. Soalnya kayak intinya ada gue tanya dulu. Dicukur Arab anjing. Oke lah. Siap Sampai lah. situ aja episode Gitu ya. kami. Nggak usah disebut episode keberapa lah ya. Nggak usah. Main-main ini iyalah. Udah, terima kasih. Tar dulu. Cerita Zero One. Kalau itu kita dong. Kalau Follow. Tagline. Oh iya kalau mentok. Oke. Itulah cerita Zero One kami. Terakhir kita mau bilang aja kalau mentok Banting setir. Minggu mati dia. Istirahat dulu apa?